Selamat pagi Bapak dosen, perkenalkan nama saya Eli Syafaat, NIM 51931222018. Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif. Dengan dosen pengampu mata kuliah media dan teknik untuk pembelajaran revolusi industri 4.0, Bapak dosen Nur Basuki. Adapun tugas ini untuk tugas pertama 01, yaitu definisi media pembelajaran, manfaat, dan contoh-contohnya. Mari kita mulai. Yang pertama, pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli yang pertama dari Briggs tahun 1970. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan untuk belajar, baik melalui buku, film, kaset, dan media pendidikan lainnya. Yang kedua, Ali tahun 1992, media pembelajaran adalah komponen penunjang para siswa yang dilakukan tenaga pendidik agar dapat memahami maksud pengetahuan yang disampaikan. Berdasarkan pendapat para ahli yaitu Briggs dan Ali, dapat disimpulkan bahwa pengertian media pembelajaran adalah segala bentuk alat fisik dan komponen penunjang yang dapat menyajikan pesan yang dilakukan tenaga pendidik agar dapat memahami maksud pengetahuan yang disampaikan. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Pertama, dari Kemp dan Dayton tahun 1995. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. C. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, di mana tidak hanya guru yang aktif di dalam kelas, melainkan siswa juga ikut aktif dalam mengikuti pembelajaran dalam kelas. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi, di mana dengan adanya media pembelajaran, guru dapat mengefisiensikan waktu pembelajaran, di mana yang banyaknya teori yang membuat siswa harus membaca banyak buku, namun dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat memahami hanya dengan melihat dari media pembelajaran yang disampaikan oleh guru dalam kelas. Yang kelima, kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan sehingga siswa dapat menemukan hal baru setiap harinya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Yang keenam, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti yang kita pelajari sekarang, yaitu kita dapat belajar secara daring atau online dan juga offline atau tatap muka. Yang ketujuh, sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitasnya dan pengetahuan-pengetahuan baru lainnya. Yang kedelapan, peran pendidik dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya, menurut yang kedua, Sujana dan Rifai tahun 1992 ayat 2. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, sehingga dalam diri siswa dia ada keinginan untuk belajar sehingga meningkatkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut, sehingga dia akan tergerak untuk lebih aktif di dalam kelas. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran ini, bahan pembelajaran yang seyogianya harus diselesaikan dalam 2 kali pertemuan dapat dirangkum dalam 1 pertemuan sehingga tujuan pembelajaran dalam 2 pertemuan tersebut dapat tercapai dengan adanya media pembelajaran ini. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru.
sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Dan proses belajar mengajar seperti siswa dapat memberikan pengetahuan yang didapatnya di lingkungannya dan disampaikan di dalam kelas, sehingga guru dan teman-temannya dapat mengetahui yang mungkin guru dan teman-temannya tidak tahu. Dan juga guru memberikan pengetahuan yang lebih baru lagi kepada siswa, sehingga dalam kelas interaksi antara guru dan siswa lebih aktif lagi dalam kelas. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga tugas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Nah, dalam mengamati, siswa juga dapat mengamati dari media pembelajaran yang diberikan oleh gurunya dan melakukan beberapa tugas-tugas yang ada dalam media pembelajaran yang menjadi kegiatan mereka dalam kelas dan mendemonstrasikan, seperti ketika mereka belajar senam dengan media pembelajaran, mereka akan mempraktekkannya sesuai dengan seperti pernapasan dasar sebelum memulai kegiatan olahraga, dan memerankan seperti pembelajaran di sini. Mereka akan belajar bagaimana cara menjadi aktor dan lain-lainnya. Contoh media pembelajaran. Yang pertama, infografis. Seperti pada layar dapat dilihat bahwa ini adalah bentuk dari infografis, di mana infografis ini adalah informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen visual. Nah, ini adalah elemen visual yang dapat dilihat oleh mata, seperti grafik. Ini adalah grafik, gambar, dan ilustrasi, dan tipografi. Yang kedua adalah flyer. Ini adalah bentuk dari flyer. Ya, ini adalah template-nya. Adalah suatu media pembelajaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dan maksimal menggunakan ukuran kertas A4. Ini adalah bentuk ukuran kertas A4 berbahan HVS, art paper, art karton. Dan yang ketiga, animasi pembelajaran. Ini adalah semacam bentuk gambar atau background, latar belakang dari animasi pembelajaran yang bertujuan untuk memaksimalkan efek visual dan memberikan interaksi berkelanjutan sehingga pemahaman bahan ajar meningkat. Ya, di sini seperti kita dapat menampilkan bentuk seorang guru dengan tangan dan wajahnya yang bergerak, dan ada materi pembelajaran di sini sehingga siswa lebih aktif untuk melihat media pembelajaran yang animasi pembelajaran yang kita buat. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Adapun kesalahan yang saya lakukan di sini, saya mohon maaf atau tutur kata saya. Sekian dan terima kasih Pak. Semoga tugas saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak.